Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan ujian kompre. Sebelum kita melaksanakan ujian kompre, mari sama-sama kita membacakan atau membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelaksanaan ujian kompre ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang Ibu Agusni harapkan. Baik, untuk di awal saya meminta Bu Agusni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Bu Agusni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam Bu, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Agusni. Saya tempat tugas di SDN 006 Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Saya masa kerja saya udah lebih kurang 19 tahun Bu. Mungkin saya yang tua Eh, di kelompok ini Bu. Nah, kemarin ada yang berapa? Hampir 20 tahunan dari tahun 2004. Oke, saya lupa namanya siapa ya, Bu Siti Waqiah apa siapa itu? Kami dari di Bu Guru. Agusni memang, oh ya, memang spesifikasinya memang di bidang PAI dari awal selama 17 tahun. Bukan Bu, dari tahun 18, 2018. Oh, baru PAI. Iya, biasanya Oke. guru kelas. Oke. Oh, kalau bahasa. Oke. Karena ijazahnya kan Baik. IPAI, kami linear kan Ah, oke. Alumni dari UIN. STAI Bu, STAI, Al-Azhar, Astai Pekanbaru. mana? Oh, Astai Al Azhar. Oke. Baik, kita masuk ke rubrik penilaian yang pertama. Oke, Bu Agusni, sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Kurmer sudah? Udah, cuman Bu, malu masih meraba-raba. Meraba-raba. Oke, baik. Karena kita fokusnya ke sana ya sekarang ya. Iya. Hmm. Saya minta Bu Agusni untuk menjelaskan kepada saya teori belajar apa saja yang digunakan atau yang menjadi landasan kita untuk menyusun rancangan modul ajar tersebut. Oke, silakan Bu Agusni. Teori bioheuristik yang satu ya Bu ya, yaitu pembelajaran yang menekankan tentang perubahan tingkah laku yang fokus kepada stimulus dan respon. Yang kedua, teori kognitisme, yaitu adalah pembelajaran seperti mengembangkan isian yang ada di dalam uh, modul ajar. Yang ketiga, kontraktisme itu menentang tentang instruksi aktif terdapat dalam konteks pembelajaran itu. Yang kemudian teori sosial, yaitu menekankan tentang perilaku interaksi sosial individu dengan orang lain ataupun lingkungannya, Bu. Masih ada tambahan teori yang lain? Kemudian teori humanistik Apa itu teori humanistik? itu tuh tentang apa ya Bu ya? Tentang eh, pendekatan belajar berpusat pada siswa dan eh, keterampilan Bu, pada perkembangan. Pandangan Bu Agusni ke saya, kan saya yang diajak ngobrol. Lupa Bu, lupa, Apa itu teori humanistik apa? lupa Bu. Iya, oke. Baik, masih ada tambahan teori yang lain? Udah Bu. Oke, berkaitan dengan pengembangan, ya, pengembangan pembelajaran ini itu kita harus merumuskan ada TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian ada ATP-nya, kemudian TPACK-nya, kemudian PBL, kemudian ada PJBL. Saya meminta Bu Agusni untuk menjelaskan kepada saya mengenai yang tadi itu. TP, ATP, TPACK, PBL, dan PJBL. Dipersilakan, Bu Agusni. Ya Bu. Oh, CP itu pencapaian pelajarannya Bu. Sedangkan TP tujuan pembelajaran. ATP itu apa namanya Bu? Acuan
alur, yaitu alur tujuan pembelajaran secara sistematis, logis, dan dalam fase pembelajaran, Bu. Sedangkan ATP itu berfungsi sebagai pengganti dari silabus. Kalau nggak salah ya, Bu ya. Kalau nggak salah betul. Iya, kalau nggak salah betul. Kemudian Ya, KI yes. itu pengganti CP-nya, Bu. Sedangkan RPP itu adalah modul ajar. TPACK-nya PACK apa itu? TPACK itu itu tentang konten. hmm? Apa? Oh ya, Bu. Ya deh, ya PBL. Apa itu PBL? Terus PBL itu adalah Pak Bu problem based learning yang merupakan metode pembelajaran berbasis masalah. Kalau PJBL? PJBL itu merupakan pendekatan proyek pendekatan yang berbagian asis kegiatan pelajaran tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik, yaitu memecahkan suatu secara kelompok, Bu, dalam pembelajaran. Project ibaratnya, Bu. Project. Bukan project. Oke, baik. Bahan ujian yang Bu Agusne upload ke sistem itu mengenal rukun Islam. Iya, meninggalkan Islam. Oke. Boleh jelaskan kepada saya kalau dikaitkan dengan yang barusan Bu Agus nih jelaskan kepada saya, kalau dikaitkan dengan mengenal rukun Islam itu yang bagian tujuannya begini Bu, ATP-nya begini, dia menggunakan TPACK dan lain sebagainya. Ya, silakan. Oh ya. Berarti TPCA tadi ya, Bu, adalah singkatan dari apa ya, Bu ya? Teknologi pedagogik. Mm-mm, Nah, TPCA tadi, Bu ya. mm-mm, Berarti pengetahuan yang menggunakan teknologi eh, apa namanya itu ya, yang tiga aspek ya, Bu. Ada mm-mm. pedagogi, kemudian konten dan teknologi yang mengenal rukun Islam itu eh, bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke. Ah, Pengembangan pembelajaran tadi ini kan terkait dengan kita harus merumuskan TP-nya, kemudian ATP-nya. Nah, ATP-nya. kalau dikaitkan dengan yang sudah Bu Agus nih rancang, yaitu mengenal rukun Islam, eh, itu bagaimana Bu Agus nih menjelaskan kepada saya melalui perumusan itu, tapi mendapatkan hasil yang sudah diupload itu mengenal rukun Islam. Yang mengenal rukun Islam yang kami apakan dulu ya, Bu, kegiatan kompetisi awalnya. Peserta didik itu menyampaikan tentang kebenaran rukun Islam, kemudian menyebutkan 5 rukun Islam dan dapat melafalkan rukun Islam secara lancar. Kemudian eh, kompetensi inti yaitu tujuan pembelajarannya itu arti rukun Islam. Kemudian menyebutkan macam-macam rukun Islam, kemudian rukun Islam dengan lancar. Kemudian kriteria pencapaian tujuan pembelajaran itu peserta didik itu mampu mempercayai rukun Islam, kemudian mampu menyebutkan yaitu arti rukun Islam dengan benar dan menyebutkan macam-macam rukun Islam. Kemudian Oke, baik. Sudah cukup. Ini berkaitan dengan modul ajar. Ya. ya, Bu. Komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam sebuah modul ajar tersebut? Silakan, Bu Agus nih.
Yang pertama ya Bu, kompetensi awal, kemudian profil Pancasila, dan target peserta didik, kompetensi inti, kriteria pencapaian, tujuan, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, dan kegiatan inti. Kemudian sintak 1, ada sintak 2, sampai sintak 5 ya Bu. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup dan asesmen, pengayaan remedial, pengayaan, kemudian daftar pustaka. Sebelum daftar pustaka adalah kolosium, Bu. Itu saja, Bu. Oke. Baik, di mengenal rukun Islam yang sudah Bu Agusni rancang ini, itu kan ada yang berkaitan dengan media. Bagaimana cara Bu Agusni memilih bahwa media ini tepat untuk topik mengenalkan rukun Islam ini kepada anak? Silakan, Bu Agusni. Anak itu akan mengamati gambar, Bu. Kemudian menggunakan metode cursor. Cursor ini nanti mengumpulkan kartu. Kemudian anak ini memberikan respon yang sangat antusias, Bu. Kemudian anak ini akan memilah ataupun memilih kartu tersebut sesuai dengan urutan rukun-rukun Islam itu, Bu. Anak itu antusias dan semangat untuk mengerjakan seperti itu, Bu. Metode apa yang Ibu gunakan untuk mengenal rukun Islam ini? Metode ceramah ya juga, Bu. Hmm, Diskusi, Diskusi, terus kemudian ada tanya jawab. saya 3. Ya, Ada lagi? udah Tidak. pas, udah pas, Bu. Oke, baik. Eh, Materi ajar yang sudah Bu Agusni rancang mengenai rukun Islam ini materi ajarnya adakah bermuatan dengan apa? HOTS? Pernah mendengar kata HOTS? HOT? Oke, baik. Materi ajarnya ada muatan itu enggak? Halo, Bu Agusni? Ya, Bu. AA. Materi ajar yang sudah Bu Agusni rancang mengenai mengenal rukun Islam, apakah ada mengandung HOTS? Ada, Bu. Ada. Oke, yuk jelaskan. Itu tentang apa ya, Bu? Tentang bacaan rukun Islam yang pertama. Bacaan kedua kalimat syahadat. Anak ini akan membacakan kedua kalimat syahadat dan menjelaskan artinya, Bu. Ada penjelasan lagi? Pas, Bu. Pas. Oke. Eh, Literatur atau memperkaya bacaan untuk mengenal rukun Islam ini, Ibu Agusni mengakses dari mana saja? Dari di YouTube ada, Bu. YouTube, terus Kemudian di buku ajar, buku ajar, terus hanya itu saja. gitu, Bu. Di HP bisa juga, Ayo, Bu. Bu Agusni, masih ada lagi? Dengan HP menggunakan alat pengeras speaker ya, Bu. Ya. PCD. Baik.
Di mengenal rukun Islam itu ada asesmennya nggak? Ada, Bu. Ada. Coba jelaskan kepada saya. Asesmen yaitu diagnostik penilaian itu dilakukan untuk mengali eh, hal-hal yang psikologi peserta didik. Kemudian aktivitas peserta didik selama dalam belajar. Kemudian kondisi belajar itu pengenalan peserta didik ini gaya belajar, kemudian minat minat karakter peserta didik, Bu. Ada Pas, penjelasan tambahan? pas, Bu. Saya bingung kalau ngasih nilai. Saya tanya satu, jawab satu. Saya tanya satu, jawab satu. Dipaparkan lebih detail, Bu Agusni. Jadi pada saat pemaparan Ibu Grogi, tuh Bu. saya bisa, nggak usah grogi, saya nggak makan orang. Oke. Baik, kenapa sih harus menggunakan atau kenapa sih harus menggunakan apa tadi? Diagnostik tadi? Kenapa Bu Agus nih milih itu? Kami ini kan dari apa, Bu? RPP ini kami kan belum istilahnya kami kira tadi kan meraba-raba. Kami Jadi sesuai. hanya main kopi aja, punya Oh orang ya, kopi ah. apa apa barangnya, Iya, nggak paham apa itu paham. Setelah diagnostik. Oh, setelah kuliah oke. inilah baru tahu kan, Bu. Oke, saya tanya yang gampang deh. Formatif, pernah dengar kata formatif? Formatif penilaiannya, Bu. Nggak ingat pula. Apa itu formatif? Formatif itu penilaian dia Apa di awal, di awal di pembelajaran, awal? Oke, kalau sumatif? di akhir ataupun penilaian misalnya ujian di akhir semester. Oke. Bentuk ujian di akhir semester itu bisa dalam bentuk apa saja? Ada pilihan ganda, Hah? isian singkat, Terus, apa lagi? Udah, itu aja. dah jauh. Oke, sekolahnya sudah melaksanakan apa? P5. Sudah belum? Udah, Bu, tapi tidak terlaksana, belum paham, Bu. Belum paham. Tapi Heeh. Bu Agus nih terlibat dalam kepanitiaan merancang P5 di sekolahnya. Ya, oke. Nah, untuk merancang sesuatu itu kan kita harus melalui apa saya beberapa langkah-langkah yang harus kita pahami tentang cara merancang tadi. Nah, apa yang harus kita apa ya kemampuan apa yang harus kita punyai pada saat kita merancang modul project tersebut? Silakan, bagaimana tahapannya? Boleh ya, silakan. Sesuai dengan pengalaman Bu Agusni saja lah, kalau misalnya bingung secara teori. Ya, kita membentuk tim pengembang P5 dulu ya, Bu ya. Yaitu Hmm, istilahnya kita tuh harus konsultasi dengan wali kelas ya, Bu. Kami kemarin kan hmm, istilahnya kurikulum apa ini kan metode kayak gini kan eh, sendiri-sendiri P5, Bu. Tahu kan kita harus kerjasama dengan guru kelasnya masing-masing. ya, Nah, kita bentuk dulu tim penggerak pengembangannya, Bu. Kemudian menganalisis kebutuhan dan konteksnya, Bu. Satuan pendidikannya. Kemudian baru kita merumuskan tujuan dalam rancangan kerja. Baru kita mengadakan evaluasi berkala. Itu saja, Bu. bentuk Karena yang hmm, tapi belum terrealisasi, Bu, sampai sekarang. oke. Kemarin proyeknya apa? Sampah tanggung jawab, Bu. Judulnya, ke temanya, Bu. Oke. Aktivitasnya seperti apa?
untuk melaksanakan proyek yang berkaitan dengan sampah itu? Oh, sekarang Untuk kami udah aktivitasnya apa? aktivitasnya Bu, kami mengelola atau mengelompokkan sampah tuh Bu. Hmm. Setiap kelas kami beri kayak tabung tabung apa Bu, aqua. Nanti anak Hmm. tuh memilah sampah itu mana yang sampah kering, mana yang sampah basah. Kalau sampah kering masukkan dalam apa botol aqua tadi Bu. Setelah padat isinya, nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk apanya tempat duduk dijadikan itu Bu. Kemudian kalau sampah basah itu kan bisa dijadikan pupuk untuk tumbuhan tanaman di lingkungan sekolah kita tuh Bu. Evaluasi berkalanya kemarin dilakukan bagaimana caranya? Ini baru terrealisasi Bu, baru Sudah berjalan sampai pada tahap evaluasi? belum, Oh, belum belum satu sampai minggu, pada evaluasi. baru satu minggu Oh, setelah ya. saya pelatihan baru saya terapkan Bu. Berarti P5 ini Oke. bisa mengolah sampah gitu. Tapi sudah ada rancangan di kepala, di dalam pemikiran Bu Agus nih bahwa eh, evaluasi berkalanya ini. Ada? Ada Bu. Istilah Oke, seperti apa? berkelanjutannya Bu, yang istilahnya berkelanjutan. Oke, berarti evaluasi berkalanya hanya gitu, ngelihat oh berhasil lanjut. Kalau Ya, nggak berhasil nggak usah dilakukan, gitu saja. istilahnya sekarang kan baru belum di apa kan Bu. Rencana kami kan bikin apa namanya tuh bank sampah. Hmm. Oke, yang saya tanyakan tadi Bu Agus ini kan ada mengatakan evaluasi berkala. Walaupun evaluasi berkalanya belum terrealisasi, tapi kan sudah ada pemikiran oleh Bu Agus nih bahwa evaluasi berkala akan saya lakukan. Kalau berkala ini kan ada waktu-waktu, misalnya sebulan sekali kah, Mm-mm. item ini yang harus saya cermati. Nah, berkaitan dengan proyek yang sudah dirancang oleh Bu Agusni ini seperti apa? Ini kami istilahnya Bu baru konsultasi sama guru kelas. Rencana kami bikin apanya sekali sebulan. eh, Hmm, Apakah nanti ini dilaksanakan program seperti ini istilahnya berhasil atau tidak? Kalau enggak kan bisa kita ulangi yang eh, materi yang lain gitu. Oke, saya masuk ke rubrik selanjutnya mengenai penelitian. Kemarin sudah ada merancang PTK ya, Ibu ya, penelitian tindakan kelas ya. Mm-mm. Oke, baik. Bagaimana cara kita merancang PTK ini? Kemarin Bu ini mengangkat topik apa ya? Permasalahan apa di PTK-nya? Meningkatkan hasil belajar siswa dalam menghafalkan rukun Islam melalui metode Cogsor Hmm, di SD UPT SDN Negeri 006 Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. oke. Itu permasalahannya apa di situ? Gejala-gejalanya apa? Problemnya apa, Bu? Ada masalah apa di kelasnya Bu Agus nih berkaitan dengan itu? Pemahaman kurang tepatnya karena masih menggunakan pembelajaran eh, yang berdampak penghafalan Hafalan, dan pemberian tugas, Bu. pemberian tugas. Hafalan pemberian tugas itu yang apanya Bu yang masalahnya. Kemudian Oke, cukup kurang menghafal.
Kemudian pengalaman terhadap belajar secara utuh, tidak pengalaman belajar secara nyata ataupun suatu dalam pembelajaran. Kemudian tidak melakukan pendekatan dalam pembelajaran. Ada melakukan penelitian terdahulu nggak? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Oke, baik. Untuk pegawai negeri, Bu. Permasalahan-permasalahan. Oke, gejala-gejala yang barusan Bu Agusni sampaikan itu, Bu Agusni letakkan di bab berapa ya? Di bab 1, Bu. Di bab 1. Oke, metode penelitiannya apa ya di situ? Bagaimana metodenya? Metode cursor tadi, Bu. Hmm. Sampai sudah selesai PTK-nya? Atau baru sampai bab 3? Baru, ya, Bu. Baru sampai bab 3. Oke, baik. Baik, sekarang kita masuk ke simulasi. Saya minta Bu Agusni untuk melaksanakan simulasi mengajar. Ya, dipersilakan Bu Agusni. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai anak-anak, marilah kita dulu biar semangat, yaitu beri kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang mengenal rukun Islam. Anak-anak, sebelum pelajaran mulai, alangkah baiknya kita dulu berdoa supaya pembelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, untuk ketua kelas, coba siapkan nak pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, kita akan mempelajari mengenal rukun Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, tujuan tema kali ini adalah mengenal rukun Islam. Untuk bisa mengenal rukun Islam itu sendiri, ya, kita harus pertama mempercayai rukun Islam, dan yang kedua menyebutkan macam-macam rukun Islam, dan yang ketiga menghafal rukun Islam. Lanjut, apa itu rukun Islam anak-anak? Ya, rukun Islam adalah merupakan landasan atau pondasi bagi umat Islam yang harus diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Kemudian anak-anak, berapa rukun Islam? Bagus, rukun Islam itu ada 5 yang wajib kita jalankan. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid itu memiliki arti persaksian kepada Allah SWT
bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua anak-anak yaitu syahadat Rasul, yang memiliki arti persaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang berbunyi asyhadu alla Muhammadar Rasulullah. Lanjut, yang kedua adalah solat 5 waktu. Nah, solat 5 waktu, berapa waktu kita solat sehari semalam anak-anak? Bagus, ada 5 waktu. Yang pertama solat subuh, yang kedua solat zuhur, yang ketiga solat asar, yang keempat solat maghrib, yang kelima solat isya. Baiklah anak-anak, solat itu terbagi menjadi 2, yaitu solat wajib dan solat sunnah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa. Puasa itu secara bahasa adalah artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah artinya ibadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang buruk. Kemudian yang keempat, membayar zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu 1, zakat mal. Zakat mal itu adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang solat Idul Fitri. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan haji bila mampu. Dari segi bahasa, haji itu berarti menyengaja. Dan segi syar'i, haji berarti mengajar, memenuhi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Ya, anak-anak, itu tadi adalah rukun Islam ada 5. Anak-anak, agar mudah kita menghafal rukun Islam itu, alangkah baiknya kita nyanyikan dulu, biar kita mudah untuk menghafalnya. Baiklah anak-anak, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat dur, siapa belum zakat, nanti di akhirat Allah pastikan melaknat. Nah, itulah anak-anak, biar kita mudah untuk menghafal rukun Islam itu, alangkah baiknya kita nyanyikan supaya kita mudah menghafalnya. Dan bagi siapa yang tidak melaksanakan ini, Allah akan memberi kita hukuman ataupun azab bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita. Dapat kita simpulkan berbagai hal mengenai rukun Islam, senantiasa berusaha untuk melaksanakan ibadah yang wajib oleh Allah dikandung dalam rukun Islam, yaitu syahadat, solat, puasa, zakat, dan haji. Baiklah anak-anak, kita akan memberikan mengamati, coba dulu sebelum kita amati dulu gambar yang ada di 4.1. Coba diceritakan, amati gambarnya, kemudian diceritakan. Nah, berarti dan anak, ini gambar apa ini anak-anak? Bagus, ini adalah gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kelompok untuk pembelajaran ya tentang rukun Islam ini, dan ibu akan memberikan kartu dan anak akan nanti memilah atau memilih dan mengurutkan dari rukun Islam yang pertama sampai yang kelima. Itulah anak-anak pelajaran kita pagi ini.
Tolong kerjakan. Oh, ini sudah siap? Baiklah, itulah pembelajaran kita pagi hari ini. Oleh bidang kurang itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada tahapan melakukan menyimpulkan pelajaran tadi, yang menyimpulkan siapa, Bu Agusni? Apa, Bu? Yang menyimpulkan pembelajaran siapa? Anak-anak itu, Bu. Setelah Anak-anak. anak-anak ini Bu Agusni ikut menyimpulkan nggak? membantu, Bu. Membantu. Iya, kita harus membantu. Oke, baik. Baik, pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan baca tulis Al-Quran. Tolong persiapkan kertas dan spidolnya. Sudah? Baik, kita awali dulu dari baca ya. Silakan Bu Agusni, silakan pilih satu surat yang yang akan Bu Agusni baca. Saya ingin mendengarkan bacaan Bu Agusni. Dipersilakan, Bu Agusni. Surat Al-Ikhlas ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang terakhir panjang apa pendek? Bacaan ahad yang terakhir panjang apa pendek? Assalamualaikum. Ya, Bu, Bu. Jaringan kan bisa Oke, iya. saya, Bu. Oh, iyalah. Malu lah. Oke, tolong lihatkan tulisannya. Kul Qul huwallahu ahad. hu ahad. Oke, ahadnya itu apa tuh? Huruf? Setelah huruf alif, huruf apa itu? Ha, Bu. Nah, oke, setelah huruf A, huruf apa? Da. Oke, baik. Eh, baik. Baik, Bu Agusni, untuk semua item rubrik sudah saya tanyakan kepada Bu Agusni. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan akumulasi nilai, mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Kemudian untuk rekaman diharapkan sesegera mungkin. Jadi Bu Agusni gabungkan antara yang di depan tadi dengan yang sekarang. Segera upload ke sistem karena saya baru bisa memasukkan nilai kalau Bu Agusni sudah mengupload rekaman tersebut ke dalam sistem. Oke, jadi saya tergantung kepada mahasiswa. Kalau mereka sudah upload, saya baru bisa masuk ke dalam sistem masukkan nilai. Oke, bagus nih untuk pelaksanaan ujian kompre berarti sudah selesai. Itu sama-sama kita membacakan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kalau sekiranya dalam proses ujian kompre ini ada kesalahan dari saya, ada tidak nyamanan buat Bu Agusni, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Bu. Lebih saya, Bu. Semoga ya, Bu, ya. mendapatkan hasil yang baik ya, proses PPG-nya. Oke. Terima kasih banyak, Baik, Bu. terima kasih Bu Agusni, Ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Bu. Ya, Bu.